Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Mister Ari akan ajarkan kalian sedikit tentang sholat tarawih. Kenapa sedikit? Karena yang banyaknya sudah sama kalian pastinya. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah mengikuti, melaksanakan, mengalami, atau mungkin ngelihat orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih. Kapan sholat tarawih, apa dan bagaimana? Nah, itu dia poin yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama adalah kapan sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam-malam bulan Ramadan. Biasanya dilaksanakan setelah sholat isya, ya. Jadi bukan sebelum sholat isya, tapi setelah sholat isya dilaksanakannya. Pada bulan yang lain bisa nggak sholat tarawih ya? Kalau pada bulan yang lain selain bulan Ramadan, yaitu sholat namanya Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail itu biasanya kita laksanakan sesudah tidur. Nah, ini sholat yang disebut dengan sholat tarawih kita laksanakan pada malam-malam bulan Ramadan langsung setelah sholat isya. Atau sebetulnya kalau kita mau melaksanakannya nggak persis langsung setelah isya, ya misalnya mulai jam 9, jam 10, ya itu nggak apa-apa. Ya, kalian boleh melaksanakannya seperti itu. Ya, tergantung kesiapannya. Cuman rata-rata pada masa sekarang biasanya langsung disambung. Isya langsung disambung. Sejarah sholat tarawih itu dimulai pada masa Nabi Muhammad sebetulnya. Dan sebetulnya sejarah pelaksanaannya juga bersambung dengan setelah Nabi Muhammad meninggal, kemudian nanti ada Khalifah Abu Bakar dan kemudian ada Khalifah Umar bin Khattab. Agak panjang juga sejarah sholat tarawihnya. Pada masa Nabi hanya melaksanakan sholat tarawih beberapa hari. Ya, jadi pada suatu malam Ramadan Nabi sholat. Kemudian ada sahabat yang ikut sholat di belakang Nabi. Gitu. Kemudian setelah selesai malam itu Nabi pulang kembali ke kamarnya. Ya di masjid itu ya, di masjid yang sama. Kemudian esok harinya Nabi sholat lagi. Sahabat kemudian pada sholat bersama Nabi, pada sholat bareng-bareng, mengikuti sholatnya Nabi berjamaah. Kemudian pada hari selanjutnya sahabat nunggu-nunggu, tapi Nabi nggak keluar-keluar. Jadi sahabat pengen sholat malam di bulan Ramadan ini, Nabi nggak keluar-keluar gitu. Kemudian pas besok harinya ditanya kepada Nabi, tadi malam ditunggu, kenapa nggak keluar, kira-kira gitu pertanyaannya. Kemudian apa kata Nabi? Karena intinya, kata Nabi, intinya aku takut kalau aku keluar dan tiap malam melaksanakan sholat, maka Qiyam Ramadan atau sholat malam-malam di bulan Ramadan ini akan menjadi kewajiban bagi kalian. Kalau menjadi kewajiban, berarti orang yang nggak melaksanakan sholat malam Ramadan ini, waktu itu belum disebut tarawih ya. Jadi belum disebut namanya tarawih, belum. Orang yang nggak sholat maka akan dosa. Kenapa nggak dosa? Karena wajib. Gitu. Jadi konsekuensi dari wajib kalau nggak melaksanakannya dosa. Gitu. Jadi Nabi nggak mau Qiyam Ramadan ini menjadi wajib. Gitu. Takut akan diwajibkan. Makanya Nabi nggak keluar. Jadi akhirnya sepanjang hidup Nabi pada tahun-tahun selanjutnya sholatnya masing-masing. Ya, jadi yang disebut dengan sholat tarawih pada masa Nabi waktu itu belum disebut tarawih, Qiyam Ramadan atau Qiyamul Lail itu masing-masing, ya, masih masing-masing. Ya, akhirnya Nabi kemudian meninggal, digantikan kepemimpinannya oleh Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun Abu Bakar meninggal. Nah, yang menjadi khalifah atau Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman adalah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Umar bin Khattab, Umar melihat
itu orang melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat malam di masjid, ada yang di samping tiang, ada yang di pojok, di tengah, di mana-mana, pokoknya berpencar-pencar begitu. Gitu. Akhirnya Umar bin Khattab berpikir bahwa alangkah baiknya kalau orang-orang yang sholatnya berpencar-pencar di tempat berbeda-beda ini kita kumpulkan sholatnya bareng-bareng gitu, bareng-bareng. Maksudnya nggak berpencar gini tapi bareng-bareng gitu. Uh, uh, Toh yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah takutnya diwajibkan kan. Jadi kalau Nabi melakukan sesuatu terus menerus itu potensinya akan diwajibkan. Tapi kan ini Nabi udah meninggal. Nabi sudah meninggal, dan kalau kita melaksanakan bareng-bareng juga ini nggak akan menjadi kewajiban dari Allah gitu. Nah, kata Umar bin Khattab, kalau gitu mulai sekarang kita laksanakan qiyam Ramadannya sama-sama aja. Itulah. Inilah yang kemudian menjadi awal dari sholat terawih ya, terawih lanjutan ya, dari terawihnya pada zaman Nabi ke zaman Umar bin Khattab. Nah, jadi sejak zaman Umar bin Khattab orang mulai sholat secara bersama-sama gitu. Imam yang pertamanya yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang baca Al-Qur'annya bagus. Alangkah bagusnya kalau yang baca Ubay bin Ka'ab, kata Umar begitu. Jadi orang-orang pada sholat tuh di belakang beliau. Nah, sholatnya itu dua rakaat, kemudian duduk istirahat. Karena kan yang dibaca kalau pada zaman dulu di masa Nabi surat yang panjang-panjang gitu. Jadi selesainya itu kalau di sini kita mulai sholat tarawihnya jam 8, selesainya jam 9 atau setengah 10 misalnya. Pada masa Nabi selesainya bisa jam 2 malam, jam 3 malam. Jadi panjang, yang dibaca panjang. Pada masa sahabat di kemudian hari juga sama panjang-panjang. Jadi 2 rakaat, duduk dulu istirahat. Nah, dalam bahasa Arab istirahat itu istaroha yastarihu atau roha ya. Roha itu istaroha yastarihu. Ya, jadilah istilahnya tarawih. Tarawih itu artinya ya istirahat gitu. Jadi, kenapa? Karena di antara dua sholat itu kaum muslimin beristirahat, duduk dulu santai, jadi nggak buru-buru. Apalagi seperti yang kita nonton di video shorts YouTube, orang sholat cepet banget, amin, terusnya. Nah itu nggak kayak gitu. Jadi sholatnya itu bacanya santai, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, nggak terlalu terburu-buru. Makanya karena itu disebut dengan taraweh ya. Taraweh itu artinya santai istirahat di antara dua sholat. Nah itu ya. Nah sholat taraweh yang dilaksanakan pada malam Ramadan itu berapa rakaat? Pelaksanaannya ada orang yang melaksanakan 8 rakaat. 8 rakaat ini didasarkan pada hadis Aisyah, istri Nabi itu pernah menyampaikan sebuah hadis yang bunyinya adalah kurang lebih maknanya, yang aku lihat Rasulullah itu nggak pernah menambahkan rokaat sholat malam qiyamulailnya lebih dari 8 rakaat. Jadi nggak pernah tuh. Istri Nabi Aisyah mengatakan bahwa Nabi menurut sumber hadis yang berasal dari Aisyah ya, menurut hadis yang disampaikan oleh
Lalu berapa rakaat sholat taraweh? Menurut satu hadis yang berasal dari Aisyah, istri Nabi, rakaatnya 8. Nah, dipahaminya seperti itu. Witirnya 3, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi ada 11 rakaat. 8 tarawih, witirnya 3. Nah, 8 rakaat itu ada yang mengatakan 2 rakaat 2 rakaat, masna masna, karena kata hadis yang lain qiyamul lail itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Ada juga yang merujuk kepada hadis yang mengatakan, yang mengisyaratkan 4 4, ya, 4 rakaat 4 rakaat terus 3 rakaat nih, 4 4 3 atau 2 2 2 2 3. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Kalau bagaimana kalau praktik yang dilaksanakan oleh Umar? Nah, tadi kan Mr. Ari sempat cerita tentang Umar bin Khattab memulai pelaksanaan sholatnya bareng-bareng. Kalau Umar melaksanakannya menurut riwayat 20 rakaat ditambah witirnya 3. Jadi 23 rakaat itu. Malah kalau di dalam hadis lain, ya, ini kalau pengertian hadis yang lebih lebar lagi, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu dikatakan mazhab Maliki sholatnya bahkan 36 rakaat, ya, 36 rakaat. Nah, ada 36, ada 23, ada 11. Yang mana yang kalian ikuti? Ya, ikuti ulama yang ada di tempat kalian atau yang kalian percaya. Memang yang maksudnya yang memang kalian percaya, oh kayaknya yang ini nih gitu. Kalau mazhab Syafi'i, kita di Indonesia umumnya 23, ya, dengan witir, ya, dengan witir 20 tambah 3. Memang lebih banyak gitu, lebih banyak, dan bacaannya biasanya akhirnya dibikin dari surat-surat pendek, dari Al-Hakumut Takasur sampai surat An-Nas, ya, surat-surat pendek. Ada juga yang 11 rakaat 8 plus 3. Ada juga yang kayak gitu. Ya, ala kulli hal, mau yang 23 atau yang pun 11, mudah-mudahan Allah terima, ya, ibadah sholat tarawihnya. Apa keutamaan sholat tarawih? Keutamaannya adalah man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita sholat tarawihnya itu kita laksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, bukan pengen pamer, bukan ingin pencitraan biar dibilang soleh, biar dibilang rajin, atau biar kelihatan sama orang, wah ini kan saya pemimpin nih di masyarakat, masa saya nggak sholat. Nah, itu niatnya tuh bukan niat ikhlas. Wah, saya kan ini nih, masa saya nggak sholat aja, jangan gitu. Pokoknya niatnya ikhlas, ingin dilihat sama Allah, bukan ingin dilihat oleh manusia. Kalau ingin dilihat oleh manusia itu sudah tidak ikhlas, maka sholat tarawihnya bagaikan debu, tidak ada pahalanya. Tapi kalau dilaksanakan dengan niat ikhlas, imanan, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, maka dia nggak menjadi debu. Sholat tarawihnya akan menjadi pahala, akan menjadi ladang pahala, menjadi kredit, ya, menjadi kredit poin untuk masuk surga. Itu dia keutamaannya, sejarah sholat tarawihnya. Nah, ada yang nanya, ya, boleh nggak setelah sholat tarawih sholat tahajud lagi, qiyamul lail lagi? Boleh, gitu ya. Ya, walaupun ada berbagai macam pandangan juga, ya, dalam hal seperti ini, tapi nggak sampai yang apa namanya, wah ini perpecahan. Enggak, ini bukan perpecahan. Jadi jangan sampai ada orang yang karena perbedaan fikih atau tata cara ibadah memecah belah persaudaraan dan persatuan, karena memang ada banyak praktik, ada banyak hadis, dan ada banyak pemahaman, ya, mengenai
ibadah, dan dalam hal ini mengenai ibadah sholat tarawih. Kalau menurut sebagian ulama yang bisa kita pegang, setelah sholat tarawih kita masih bisa qiyamul lail lagi. Misalnya setelah sholat tarawih tidur, terus bangun kan, nah melaksanakan sholat tahajud, kayak biasa. Nah kemudian tutup lagi dengan witir. Witir itu artinya ganjil secara bahasa. Jadi witir itu penutup. Jadi setelah sholat kan, kalau sholat tarawih kan genap, 2 kayak gitu. Nah tutupnya pakai ganjil gitu. Innallahal witro. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah itu esa. Yuhibbul witro. Allah suka yang ganjil. Nah jadi setelah qiyamul lail bisa sholat witir lagi 3 rakaat misalnya kayak gitu. Nah itu dia barangkali ya sedikit tentang pemahaman sholat tarawih. Mudah-mudahan yang terpenting adalah kita bisa melaksanakannya, dan di atas mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Di atas itu mudah-mudahan kita bisa ikhlas meluruskan niat dalam pelaksanaannya. Sekian. Kalau ada pertanyaan tentang sholat tarawih, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ingin browsing, lihat-lihat pendapat-pendapat yang lain, kalian bisa lihat di channel-channel para ulama yang saat ini begitu banyak bisa kita akses melalui video YouTube. Terus belajar, terus beramal soleh, ikhlaskan niat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.